Sembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Pada hari ini kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah-Mu Tuhan. Menjadi komitmen kami Yesus. Engkaulah bersama kami pada setiap musim hidup kami. Dan memperkatakan bahwa segala Yesus tetap selamanya. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri namanya kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan kasih Kristus, Tante Dila bawa dalam doa untuk membuka ibadah kita pada malam. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, Engkaulah Bapa yang kami agungkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Lagu pertama kami adalah ungkapan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Itulah janji iman kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Biarlah kami yang ada di sini yang udah mengucapkan janji itu kepada Tuhan. Kami setia dengan janji kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah itu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mendengar seruan hati kami. Engkau yang mendengar apa yang kami ucapkan melalui pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami satukan hati kami, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Dan Engkau mau bersama-sama kami Tuhan. Engkau mau memberkati kami. Engkau mau mengurapi kami. Dan Engkau mau bersama-sama dengan ibadah kami pada malam ini Tuhan. Kami sangat berbahagia Tuhan. Karena kami bisa rasakan ketika Engkau ada, Engkau mengurapi kami, Engkau membakar semangat kami, Engkau membuat kami Tuhan lebih beriman lagi kepadamu dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau yang mengerti segala kekurangan kami. Biar Engkau yang menyempurnakannya dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berusaha melakukannya semaksimal mungkin Tuhan. Agar apa yang kami lakukan di dalam ibadah kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kami buat. Karena Engkau memiliki segalanya Tuhan. Engkau yang menciptakan segalanya Tuhan. Segalanya Tuhan punya. Amin, amin. Kami berusaha memberikan hati kami. Hidup kami untuk Tuhan. Amin. Berkati Bapak Robi yang akan membawa puji-pujian. Yang akan memimpin kami semua dalam pujian dan penyembahan. Engkau berkati dia Tuhan. Urapi dia dengan urapan yang dari surga. Dan juga Engkau tolong tim singers, pemusik, pengatur LED sound system, multimedia, video, fotografer, penyambut tamu kolektan. Semuanya Tuhan urapi. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Nuraida Siahaan, Tuhan urapi beliau Tuhan. Haleluya. Segala yang dia sudah persiapkan itulah pesan dari Tuhan. Yang malam ini akan disampaikan kepada kami semua. Kami siap diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Makasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Yang kurang sehat, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah, yang malas-malasan Tuhan ampuni. Biar kami semua tetap dibangkitkan semangat kami. Supaya menjalani tahun 2026 dengan penuh iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang sudah ada di sini. Tuhan urapi kami semua. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan. Saya harap usher yang di belakang tidak boleh buka bangku di belakang lagi ya. Semua harus isi tempat yang kosong karena di bawah sudah banyak, di bawah masih banyak yang kosong. Terima kasih buat kerjasamanya, Tuhan berkati. Haleluya, mari kita lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kita hampiri tahta kasih Kristus pada malam hari ini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
hadiratmu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku hadir, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sembah nama Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sembah Dia, sembah nama Tuhan. Haleluya. Kami yakin Kau hadir di sini. Kami sembah. Jiwaku memuji-Mu, sungguh besar
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami yakin Kau hadir di atas pada malam hari ini. Kami siap memuji-muji nama Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Serahkanlah pada Yesus. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Janji selalu kan panas, tak pernah Dia janji hanya ada hujan, tapi Dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu.
Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Masih sanggup kita memuji Tuhan? Mari. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami, kaulah mazmur kami. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah pergi dari kita. Silakan duduk. Kita siapkan persembahan kita dengan kasih Kristus. Norton bawa doa untuk persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau bermazmur dan bernyanyi untuk Engkau. Haleluya. Terima kasih. Saatnya Tuhan kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kiranya apa yang kami berikan Tuhan, haleluya, keluar dari hati kami Tuhan, boleh menyenangkan hatimu. Berapa besar pun yang kami berikan Tuhan, bila itu Tuhan berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, bahkan di mana-mana pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sementara yang bertugas, saya persilakan kita angkat pujian.
penolong yang setia. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk berdalam firman Tuhan. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari yang wanita nyanyikan lagu ini dari awal. Buat wanita saja. Saat ku tak melihat jalan. Amin. Haleluya. Yang pria mari sembah Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan. Saat kami tidak mengerti apa rencana-Mu dalam hidup kami, tapi satu yang kami percaya Tuhan, kami tetap percayakan janji-Mu. Amin. Yang pria nyanyikan dari awal. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Yang pria saja yang berdoa. Aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Sama-sama katakan hatiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya, Selalu ku percaya. selalu ku percaya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Bahkan kita menghirup udara yang segar, nafas dari Tuhan ya. Saudara, kita orang-orang yang sangat bersyukur. Saya mau kasih tahu memang benar kita orang yang sangat bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan ya saudara. Sedikit saya sebelum masuk dalam firman Tuhan saya mau bersaksi sebentar. Tadi kami berangkat jam 4. Kami di pintu tol mau naik trans tapi mobil gak ada sama sekali. Akhirnya pesen Grab juga gak ada. Akhirnya oh Tuhan kami sampai di situ 1 jam. Akhirnya saya Uber sana Uber sini sampai saya stop mobil pribadi. Pak tolong lewat kebun nanas gak, saya bilang gitu kan. Akhirnya ditolak saudara ya. Nah saudara saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Akhirnya udah Anggia pulang, ambil helm saya bilang gitu. Jadi ambil helm 2, balik lagi akhirnya kami dari Balaraja itu jam 6. Nah saudara, ketika Anggia dalam perjalanan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan berikan kami ketenangan. Ya saudara, dalam perjalanan berikan kami kelancaran Tuhan. Puji Tuhan memang lancar saudara ya. Dan saya bilang Tuhan tolong lambatkan jamnya Tuhan, saya bilang. Detik-detiknya Tuhan lambatkan, saya bilang gitu. Karena saya saudara orang yang sangat gak suka terlambat. Ya, jadi saya kalau terlambat itu pasti ada rasa tertuduh gitu ya. Gitu. Kok kamu gak mempersiapkan, jadi rasa tertuduh gitu. Padahal udah mempersiapkan jauh-jauh jam sebelumnya ya. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Tiba kami di tempat ini jam 7 kurang ya, memang Tuhan hebat, luar biasa dia atur segalanya ya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kita mau buka di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Saudara ya. Kalau sudah menemukannya sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Dengan bersama-sama hitungan ketiga. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudara, sebenarnya mencari dan menyelamatkan yang hilang ini adalah merupakan satu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah oleh sebab itu malam hari ini kita diingatkan kembali. Nah saudara, sebelum kita masuk dalam poin-poinnya, ada latar belakang Lukas ini ditulis ya. Jadi Lukas ini ditulis adalah Yesus masih terus menerus memiliki satu visi dan misi untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang saudara ya. Kenapa? Karena memang Tuhan mau tempat yang di sorga yang sudah dia siapkan itu kita ada bersama-sama dengan dia. Ya, jadi visinya dia mau supaya saudara dan saya bahkan keluarga kita ada bersama-sama dengan dia di sorga kemuliaan. Nah oleh sebab itu misinya apa? Dia datang ke dunia ini dia mencari dan menyelamatkan orang yang hilang saudara ya. Jadi yang hilang itu saudara ada banyak artinya ya. Ada yang hilang memang dia sudah diajak tapi gak mau ya. Ada yang memang ketika misalnya dia sudah datang tapi karena dilihat. Karena saudara memang ibadah ini kalau dilihat dari sudut pandang kedagingan gak menarik ya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan ke sudut pandang rohani ini sangat bermakna.
Ya, sangat besar artinya dalam kehidupan kita ya. Nah, yang kedua latar belakangnya adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus menyelamatkan orang yang berdosa ya, yang dianggap orang berdosa oleh setiap orang dan mengalami penolakan ya. Jadi Yesus menunjukkan bagaimana Yesus menyelamatkan orang-orang yang dianggap berdosa dan tidak layak oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah mengkritik sikap orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka lebih suci dibanding orang lain. Nah saudara, orang-orang Farisi ini adalah satu tantangan yang sangat unik bagi Yesus ya. Kenapa? Karena memang setiap kali Yesus menyampaikan firman lewat perumpamaan, mereka selalu sebenarnya hati mereka menerima, tapi karena mereka supaya dilihat orang banyak bahwa mereka itu punya power sehingga mereka menolak gitu ya. Jadi supaya mereka hormat dari orang lain itu enggak hilang dalam kehidupan mereka ya. Nah, berikutnya yang keempat adalah menunjukkan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui iman dan pertobatan, bukan hanya karena status sosial atau kekayaan. Nah, saudara, keselamatan itu iman dan pertobatan. Jadi bukan status sosial kita dan kekayaan kita, karena itu enggak menjamin saudara kita dapat keselamatan ya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar. Ada 4 cara Yesus menyelamatkan orang-orang yang hilang. Ya, yang pertama itu adalah kasih sayang dan kepedulian. Kita mau buka di dalam Lukas 15 ayat 5. Lukas 15 ayat 5. Saya akan bacakan buat saudara. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 15 ini menceritakan tentang domba yang hilang. Ya, domba yang hilang, jadi ada 100 ekor, yang 1 ekornya hilang dan yang hilang itu harus dicari saudara. Jadi walaupun ada 99 yang hidup yang bersama dengan gembalanya, tapi yang 1 ini harus dicari. Saudara, begitu berharganya ya, berharganya domba dalam kehidupan gembala. Ya, itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya ada gembala yang bertanya, si Anu kemana ya, si Anu kemana ya, itu berarti ada rasa tanggung jawab dan dia mau hadir dombanya dan dilihat oleh gembalanya saudara ya. Jadi kasih sayang dan kepedulian. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau ia menemukannya, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ini adalah salah satu kasih sayang dan kepedulian kita. Ya, jadi ketika kita di dalam lingkungan keluarga, pasti ada keluarga kita yang memang sulit untuk datang kepada Tuhan. Ya, jangankan keluarga jemaat, keluarga hamba Tuhan saja ada yang memang sulit datang kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ya karena memang ada banyak hal yang mempengaruhi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa memang pergaulannya, bisa memang dia merasakan bahwa saya nggak ke gereja pun saya tetap aja diberkati gitu ya saudara ya. Namun saudara yang dikasih Tuhan, di dalam tubuh kita ini, tubuh, jiwa dan roh, ada ruang yang memang diisi hanya dengan firman. Jadi nggak bisa diisi dengan hedonnya kita, dengan hobinya kita, itu nggak ada yang bisa mengisi. Jadi hanya firman Tuhan saja, karena memang Tuhan ciptakan kita ini adalah memang untuk menyembah Dia. Jadi ada satu ruang yang Tuhan siapkan untuk kita bisa diisi dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak sekali orang ya berjalan, pergi ke gereja, atau misalnya mereka ada perkumpulan-perkumpulan. Nah, seolah-olah mereka itu rohani gitu ya. Namun kenyataannya seringkali ketika mereka mengikuti persekutuan itu, mengikuti pertemuan-pertemuan itu, mereka seperti mayat hidup. Kenapa? Karena memang fokusnya sudah berbeda. Seperti itu ya. Makanya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus peduli ya, harus menanamkan kasih sayang. Terutama di lingkungan keluarga kita. Mana yang jarang datang ibadah, kita harus bawa dalam doa dan kita harus mengingatkan setiap hari saudara ya. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah berikutnya, cara yang kedua adalah
pengampunan dan penerimaan. Kita mau buka di dalam Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berdiri mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang kedua yang Tuhan ajarkan, kita harus melepaskan pengampunan dan menerima. Ya saudara, jadi saudara, saya pernah dengar di khotbah pendeta Billy Lantang, kalau saudara pernah buka YouTube, saya senang sekali khotbahnya ya, karena memang bisa diterima akal gitu ya. Nah saudara, waktu itu dia katakan bahwa anak bungsu yang hilang ini, ketika anak ini pulang dari jauh, ayahnya itu sudah berlari. Jadi ayah ini adalah gambaran Yesus Bapa di sorga. Jadi saudara, ternyata di Israel itu kalau ada anak bungsu yang meminta warisan, ternyata itu sudah menjadi blacklist di dalam status sosial. Kenapa? Karena memang ketika dia minta warisan berarti devisa dari daerah itu sudah berkurang. Seperti itu. Nah, ketika itu diambil otomatis ada sanksi sosial yang akan dikenakan kepada anak yang meminta warisan tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak bungsu ini memiliki kerinduan bahkan dia mau bertobat, ayahnya ketika dari jauh dia melihat anak itu dia berlari. Nah, saudara, tindakan ayah yang berlari untuk menemui anaknya ini adalah salah satu cara untuk menggagalkan hukuman yang berlaku di dalam daerah itu. Jadi sejauh ayahnya tidak menyambut dia, berarti dia tidak diterima. Ya, ada penolakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, memang unik Yesus itu menyelamatkan setiap orang yang hilang ya saudara ya. Jadi pengampunan dan penerimaan itu perlu, itu sangat perlu kita tanamkan di hati kita. Memang gak mudah. Mengampuni dan menerima itu gak mudah. Kenapa? Ya memang sejauh ini mungkin kita seringkali kita masih memakai mata manusianya kita, mata Lot. Ya, jadi kita dia akan kesalahan seperti ini gitu ya. Akhirnya apa? Kita pun sulit untuk melepaskan pengampunan. Bahkan saudara, saya ada satu kesaksian sedikit. Ada keluarga kami, jadi ternyata yang sakit ini dia sudah banyak melakukan kejahatan sampai dia buat tipu-tipu untuk meminjam uang gitu ya. Nah akhirnya ada keponakan saya, dia kasih uang itu, ternyata uang itu tidak dikembalikan gitu ya. Jadi tipu-tipunya itu dia katakan bahwa orang tua dari ponakan saya ini punya hutang ke dia. Dan akhirnya setelah dikonfirmasi itu enggak ada. Dan ternyata orang yang meminta hutang ini ya, saudara saya ini akhirnya dia sakit kena stroke. Nah, sampai dia kurus kering. Nah, ketika itu kakak saya bilang begini, tolong Eda ditelepon ponakan supaya melihat dia, supaya dia bisa, kalau bisa dia dipanggil Tuhan saja, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Nah, ketika itu saudara dikasih Tuhan, keponakan saya ini dia sudah akar pahit. Jadi kasih sayangnya sudah nggak ada, pengampunan sudah nggak ada. Dan saya bilang begini sama dia, kamu punya harta banyak pun kalau kamu tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain, itu nggak ada apa-apanya, nggak berguna. Akhirnya kamu nanti menempatkan posisi yang memang tidak selayaknya kamu tempati, saya bilang gitu. Dan akhirnya saudara memang udah sulit, dia tolak gitu ya. Karena memang matanya dia sudah difokuskan kepada harta, kepada uang. Sehingga apa, hati yang penuh belas kasihan sudah nggak ada, tertutup. Nah saudara dikasih Tuhan, saya bilang hati-hati. Jangan sampai, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai saudara ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang melakukan kesalahan sudah begitu banyak kepada kita, kita wajib melepas pengampunan dan menerima dia apa adanya. Karena memang itu yang diajarkan Tuhan ya saudara. Nah berikutnya adalah yang ketiga, cara Yesus untuk menyelamatkan orang yang hilang, bersekutu dan kehadiran Allah mengubah kehidupan seseorang. Kita bisa baca di dalam Lukas 19 ayat 5.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Sakeus ini memiliki satu kedudukan yang sangat strategis ya. Pemungut cukai, saudara, kalau pemungut cukai, waduh, itu pasti tempat yang basah gitu ya. Nah, ketika Sakeus sudah mendengar tentang Yesus, karena ini kejadiannya di Yeriko, saudara. Yeriko itu banyak sekali Tuhan melakukan mukjizat. Jadi Sakeus ini sudah sering mendengar Yesus, tapi dia belum pernah ketemu face to face dengan Yesus. Nah, ketika dia rindu mau ketemu dengan Yesus, saat itu juga Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan hatinya, ya. Sehingga Yesus langsung menawarkan bahwa Yesus mau mampir ke rumah Sakeus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mau bersekutu dengan Sakeus. Jadi bersekutu itu artinya saudara memiliki paham, pemikiran, hati yang sama. Jadi ketika Sakeus memiliki kerinduan hati kepada Tuhan, Tuhan melihat itu dan Tuhan juga menginginkan itu, akhirnya Yesus menawarkan diri untuk mampir ke rumahnya. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berarti hati pikiran kita harus sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita beribadah di tempat ini, ketika kita sudah memuji Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan, Tuhan fokuskan saya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Supaya ketika kita pulang dari tempat ini kita tidak sama seperti kita datang. Tadi saudara waktu saya datang di tempat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya ketenangan, urapi saya. Nah waktu saya memuji Tuhan, saya memfokuskan diri kepada penyembahan. Dan memang puji Tuhan saudara, ada damai sejahtera dan memang perjalanan tadi Tuhan hilangkan dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera saudara ya. Jadi itulah sebabnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri ya. Jadi bukan ibadah itu sebagai ritual, tidak. Saya tekankan kepada jemaat setiap hari Sabtu, kalau mau beribadah siapkan dari hari Sabtu, saya bilang begitu. Kenapa? Karena memang kita datang kepada Tuhan, kita enggak melihat Tuhan secara fisik, tapi kita melihat Tuhan secara roh. Nah kalau kita melihat Tuhan secara roh, berarti kita harus benar-benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya, nah bagaimana kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Berarti kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji-janji Tuhan, fokus kepada kebenaran Tuhan, supaya kita dilawati oleh Tuhan. Ya saudara, jadi beribadah itu jangan merupakan ritual ya. Bahkan oh iya ini udah diingatin sama pengurus bahwa hari Kamis ada Pelgap Sekina. Ya udah datang aja lah daripada nanti ditanya nggak enak, jangan saudara ya. Tapi kita harus persiapkan diri. Ya, persiapkan dari pagi ya, persiapkan semua keluarga yang mau datang kepada Tuhan itu perlu dipersiapkan. Jadi jangan mendadak ya nanti gampang lah, bahkan misalnya jam 7 mau masuk ibadah, kita jam 7 kurang 10 baru mandi. Seharusnya 6:30 kita masuk di sini supaya kita benar-benar bisa menyiapkan roh kita kepada Tuhan ya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, 4 cara Yesus menyelamatkan orang yang hilang. Yang terakhir adalah Yohanes 8 ayat 8, menghindari konfrontasi atau menunjukkan ketenangan. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 8 dikatakan bahwa lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Saudara, kisah ini adalah kisah tentang seorang perempuan berzina yang dibawa oleh orang-orang menghadap Yesus dengan harapan bahwa dia dihukum. Nah saudara, Yesus ketika itu dia terus melayani. Berarti secara sisi kemanusiaannya dia lelah. Pagi-pagi dia sudah ada di bait Allah, dia berdoa. Kenapa? Karena perlu di-recharge kembali kita ya saudara. Kita gak cukup untuk beribadah seminggu 2 kali. Tapi di dalam rumah juga kita harus meningkatkan durasi jam doa kita baca firman. Ya, karena memang itu yang menjadi kekuatan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Farisi ini menemukan perempuan berzina, dia bawa dan Yesus tahu.
ini pasti mereka mau supaya saya menghukum perempuan ini. Bahkan orang-orang banyak ini adalah dengan emosinya yang tinggi. Bagaimana saudara kalau orang yang tertangkap berbuat dosa, ini orang-orang Farisi sangat senang ya. Kenapa? Karena biar dia dihukum. Bahkan yang lebih ironis lagi, dia mau menguji ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Karena hanya itu tugas mereka, mau menguji terus tapi gak mau ngikut Yesus ya saudara. Nah ketika perempuan ini dibawa kepada Yesus, Yesus membungkuk dan menulis 2 kali dilakukan. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari konflik. Jadi dia mengajak semua orang banyak supaya mereka diberikan ketenangan. Nah saudara, firman Tuhan tidak mencatat apa yang Yesus tulis di tanah. Tapi saya percaya tulisan itu adalah tulisan yang sangat bisa menyentuh, mengubahkan hati orang-orang banyak. Sampai 2 kali. Berarti begitu penting ya. Artinya cara Yesus yang elegan ini harus perlu kita teladani saudara ya. Jadi kalau menghadapi situasi apapun yang bertentangan dengan kita, dengan pemikiran kita, dengan situasi dan keadaan saudara, kita harus menghindari konfrontasi ya. Baik di tengah-tengah keluarga suami istri, hindari konfrontasi, nggak perlu ya. Siapa yang masih kondisinya emosinya masih tinggi, yang satunya diam saja ya. Kalau yang satunya sedang marah, yang satunya harus diam saja. Ya berdoa saja, duduk manis saja. Iya didengarin ya. Kalau misalnya memang salah, minta maaf saudara ya. Kenapa? Karena memang itu cara yang sangat elegan untuk menghindari konfrontasi saudara ya. Dan kalau perlu ketika ada pasangan kita marah, di dalam hati berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong jamah hatinya, ampuni saya Tuhan, saya sudah salah. Iya dalam hati saudara, karena kalau kita berdoa dalam hati itu mampu menyentuh hati setiap orang. Ya saudara ya, itulah sebabnya di sini dikatakan bahwa Yesus menghindari konfrontasi dan menunjukkan ketenangan. Nah ketika Yesus menulis 2 kali di tanah, akhirnya orang banyak ini mundur teratur saudara. Satu-satu mundur, akhirnya semuanya gak ada, tinggal Yesus dan perempuan berzina. Sampai Yesus katakan, di manakah orang-orang itu? Ya, dan adakah mereka menghukum engkau? Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, saya sangat tertarik dengan cara Yesus ini. Jadi waktu saya kerja, dan kalau kerja itu kan saudara ada sistem dan prosedur. Jadi kalau misalnya ada orang bersalah kan lebih banyak orang tujuannya menghukum. Nah ketika saya mempraktekkan ini banyak orang gak senang. Jadi seolah-olah kita berkompromi dengan kejahatannya. Padahal sebenarnya tidak. Nah ketika kita melakukan itu ada banyak orang jadi gak senang dengan kita. Ya saudara, jadi memang ini orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang ada di lingkungan-lingkungan pekerjaan. Ya kenapa saudara? Ya karena memang mereka tidak kenal Yesus. Nah ketika saya melakukan itu sampai saudara saya akhirnya dipindah sama bos saya. Ya, dipindah tempat yang paling jauh. Tapi saya bilang Tuhan gak apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan target saya 2 tahun di sini. Setelah itu Tuhan saya akan berhenti kerja dan saya akan melayani Tuhan full saudara. Dan memang saudara puji Tuhan ketika memang Tuhan sudah taruh firman di hati kita dan kita sudah mengikut di dalamnya. Orang-orang di sekitar kita banyak menentang itu, akhirnya Tuhan Tuhan sendiri yang memutuskan menghindari kita dari lingkungan itu. Karena Tuhan mau kita dipakai untuk pekerjaannya yang mulia saudara ya. Jadi makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan itu menjadi tantangan yang sangat unik gitu ya. Ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang yang tidak menerima. Jadi saudara yang dikasih Tuhan tetap semangat terus. Mari kita cari yang hilang, kita selamatkan, terlebih
di keluarga kita dahulu ya. Baru setelah keluarga kita, akhirnya nanti keluarga itu memiliki kesaksian dan dia nanti akan menceritakan kepada orang lain dan orang lain juga menerima kabar baik itu, akhirnya terus estafet dan orang banyak dimenangkan ya. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit, tadi saya belum perkenalkan diri saudara. Saya istri Pak almarhum Pendeta Sipahutar, sudah 8 bulan dipanggil Tuhan. Nah saudara, waktu dipanggil Tuhan kurang lebih 1-2 bulan saya sulit menerima. Kenapa saudara? Karena Tuhan ajarkan ketika kita sakit kita berdoa kepada Tuhan. Nah ketika saya mau ke dokter, malamnya saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau ke dokter paru, kami mau ke dokter internis. Itu semua Tuhan luluskan. Karena di rumah sakit itu harus daftar online. Jadi saya daftar online malam saya bawa doa, pagi juga saya bawa doa. Dan yang terakhir saudara, setelah ke dokter paru sudah, akhirnya ke dokter jantung terakhir. Ya, nah Tuhan, besok kami mau ke dokter jantung. Malam saya sudah daftar, sudah online, sudah oke, gitu ya. Ternyata saudara besok pagi kami ke sana, dokter jantungnya ternyata praktek yang lain. Jadi off masuk ke rumah sakit. Itu tidak ada konfirmasi. Bahkan ketika kami masuk ke rumah sakit sampaikan dokternya nggak ada bu, kalau misalnya mau besoknya lagi gitu ya saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, akhirnya saya percaya penuh dengan Tuhan. Oh berarti memang Tuhan gak izinkan ke dokter jantung gitu ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, gak lama kemudian 2 hari setelah itu dia mulai rasa sesak. Dan saya langsung bawa ke rumah sakit umum di sana di dekat. Dan memang Pak Sipahutar sampaikan begini, saya sudah serahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan, Tuhan mau panggil saya terserah. Gitu. Dan akhirnya setelah dia memang udah berserah diri, sebelum dia dipanggil Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus ya. Dan akhirnya memang saudara, ketika dia dipanggil Tuhan, saya kurang bisa menerima kedaulatan Tuhan. Karena saya berpikir begini, Tuhan ajarkan kalau misalnya kita mau ke dokter, mau kemana-mana harus berdoa. Dan kenapa saya berdoa Tuhan minta mau ke dokter jantung, kenapa Tuhan tutup semua. Bahkan hati saya gak ada untuk berpikir ke rumah sakit yang lain. Tuhan tutup gitu loh. Akhirnya saya merasa begini, Tuhan di mana gitu loh. Kok Tuhan gak tolong saya. Dan ternyata saudara seiring berjalannya waktu baru saya paham ternyata itulah kedaulatan Tuhan. Jadi kedaulatan Tuhan itu gak bisa ditawar-tawar. Walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan, kalau memang kedaulatan Tuhan memang Tuhan harus panggil Pak Sipahutar, ya udah gak bisa ngapa-ngapain saudara. Karena gak ada waktu itu bahwa di hati saya untuk ganti rumah sakit, itu gak ada. Dan akhirnya setelah itu masuk ke rumah sakit, dia udah kena serangan sesak dan gak lama kemudian setelah dipasang, di rumah sakit saudara dia cuma kurang lebih setengah jam. Setelah itu dia dipanggil Tuhan. Masih sehat sebenarnya, masih ngobrol gitu ya. Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Jadi waktu itu saya sulit menerima kedaulatan Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan bebat hati saya bahwa Tuhan memang secara fisik Pak Sipahutar dipanggil. Tapi saudara seiring berjalannya waktu sampai sekarang dia itu semakin dekat di hati saya. Ya, dekat. Jadi waktu saya masuk ke sini, saya merasakan ada satu penyertaan atau kehadirannya di sini untuk menemani saya, saudara ya. Jadi ada satu spirit yang dibangkitkan bahwa ayo tetap terus layani Tuhan gitu ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus mencari yang hilang untuk diselamatkan ya. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian mengatakan melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani
lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih mengampuni, haleluya, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, amin, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Haleluya, kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami mencari orang-orang yang terhilang. Biarlah tanggung jawab dan beban itu Tuhan taruh di hati kami masing-masing. Terlebih di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, ada banyak yang seringkali Tuhan jauh daripada Engkau. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, supaya Tuhan kami memiliki kuasa daripada Engkau untuk mengajak mereka datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan, untuk menjadi penjala manusia, untuk dibawa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman itu berbuah di dalam ketekunan kami mengiring akan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati
berdiri. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Kalau bilang aku diberkati, jangan mikir duit gitu ya. Oh, kalau banyak duit baru diberkati. Enggak, malam ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Oleh puji-pujiannya juga sangat indah banget malam ini ya. Kita diberkati melalui ibadah kita pada malam itu. Malam ini ya, jadi rasakan terus kuasa ibadah. Ketika kita hadir, kuasa ibadah itu biar merubah hidup kita, membuat kita lebih dekat sama Tuhan. Saya mau mengajak saudara semua menyanyikan lagu Kristus Jawaban. Saya persilakan Ibu Ida maju lagi untuk doa berkat dan doa penutup. Silakan Bu. Kristus jawaban. Kita berkata kepada Tuhan, Kristus Engkaulah jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Kami bersyukur, berterima kasih di akhir ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai tamatnya. Bahkan kami percaya yakin kepada Tuhan. Pujian penyembahan kami sudah naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadirat hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami semua diberkati lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Bapa. Dan firman yang sudah kami dengar, biarlah kami responi dengan baik dan benar Bapa. Jadikan kami menjadi alatnya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan kepada Engkau Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi, biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kami, menaruh firman-Mu di lidah bibir kami Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga setiap orang yang mendengarkan kami, ada banyak orang rindu datang kepada Tuhan. Ada banyak orang rindu mau kenal Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat wadah Pelgab Sekina yang ada. Tuhan, Pelgab Sekina ini adalah satu rancangan Tuhan untuk membawa keluarga-keluarga muda bersekutu dengan Engkau. Bapa di surga, biarlah Engkau mengurapi Pelgab Sekina ini. Bahkan banyak Tuhan rumah tangga muda untuk datang kepada Tuhan, berbakti, beribadah kepadamu, membawa keluarga mereka kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pengurus yang ada, tim musik Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang Kau memberkati. Tambahkan kerajinan kesetiaan di dalam mereka beribadah dan bertanggung jawab untuk mengerjakan pelayanan pekerjaan-Mu Bapa. Juga Ibu Nila, oh Tuhan Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan, membimbing, memimpin setiap jemaat Tuhan di dalam Pelgab Sekina ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap usaha
usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu Tuhan membukakan tingkap-tingkap sorga untuk mencurahkan berkat-Mu di dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian milik setiap umat-Mu Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan Tuhan. Biarlah yang lemah Tuhan selalu hiburkan, yang belum memiliki pengharapan Tuhan taruh pengharapan di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat Bapak Gembala Om Yopi Siloi. Tuhan, berikan beliau kesehatan, kekuatan, panjang umur. Biarlah hikmat Allah memenuhi kehidupan dari hamba-Mu. Biarlah, oh Tuhan Yesus, kuasa-Mu, urapan-Mu terus memenuhi kehidupan keluarga hamba-Mu Bapa. Pakai keluarga hamba-Mu Tuhan untuk terus memenangkan jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan Tuhan sertai, tibakan dengan selamat sejahtera. Bertemu dengan anak-anak kami, keluarga kami yang ada di rumah Bapa. Supaya Tuhan, nama Tuhan saja dipuji, ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi bangsa kami. Jauhkan bangsa Indonesia ini dari segala, oh Tuhan Yesus, orang-orang yang berniat jahat, bahkan negara-negara yang mau mengambil keuntungan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam bangsa kami Bapa. Pemimpin-pemimpin kami, presiden sampai dengan yang, oh Tuhan Yesus, menteri-menteri, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.